Ini orang mondar-mandir mulu. Siapa sih lo? Hole. Hah? Siapa? Masa gak kenal sih? Shakira. Oh, Mbak Waka-Waka. Gak mirip. Iya kan nyoba mirip. Kita di sini tuh fans semua sama Shakira. Salah satu ikon terbesar di Kolombia. Terus saking terkenalnya dia tuh dianggap sebagai harta nasional di sini. Diculik laku berapa ya? Hah? Maksudnya ya katanya harta karun kalau dijual mahal. Ya gitu konsepnya. Itu karena dia tuh terkenal dan dihargai banget di sini. Orang sini banyak bilang Shakira itu perwakilan budaya Kolombia. Pokoknya semua orang tuh ngefans sama Shakira. Wah enggak, lagunya jelek menurut gua. Jelek. Hati-hati lo di Kolombia, banyak kartel tahu. Bisa jadi lu jadi incaran mereka karena nggak ngefans Shakira. Hole. Sumpah ngefans kok. Hole. Yang sana. Kenapa sih? Itu udah negara lain. Kan lu di Vatikan soalnya. Negara lain. Lama Vatikan ya? Ya iya. Vatikan itu luasnya cuma 0,49 km persegi. Jadi negara Vatikan itu negara terkecil di dunia. Jangan bahasa dekat rumah gua dong berarti. Kayaknya iya deh. Di sini penduduknya nggak sampai 1000 orang. Terus karena di sini tuh negaranya kecil, kita nggak punya rumah sakit. Jadi kalau sakit, berobatnya ke luar negeri. Italia, wih keren. Sakit dikit ke luar negeri. Terus apalagi yang nggak punya di Vatikan ini? Bandara. Kita nggak punya bandara di sini. Jadi kalau mau naik pesawat, kita ke luar negeri dulu, baru ke luar negeri lagi. Tepat sekali. Pemimpin negara kita itu seorang paus. Paus? Bukan paus yang itu. Paus itu gelar untuk pemimpin Vatikan. Gelar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya papa atau bapak. Oh, kalau di negara gua, kita tuh banyak dipimpin sama tikus. Tikus? Bukan tikus yang itu, tapi yang lebih gede. Lebih gede? Aduh, kasih racun aja, kasih racun. Rencananya sih gitu. Weh, itu orang di tengah sungai kok bawa spetol sih? Oh, Lesion Navy itu angkatan laut-laut. Oh, laut kan nggak punya laut. Ya, tapi kita punya, emang kenapa? Oh, bisa. Bisa dong. Meskipun kita nggak punya laut, unit ini bertugas menjaga perbatasan sungai untuk mencegah penyelundupan dan mengamankan jalur transportasi air. Ya, lah sungai doang mesti dijaga bener, ngapain? Ini bukan sembarang sungai, boy. Ini sungai Mekong. Mekong. Jalur penting untuk perdagangan dan masyarakat laut. Patroli air dilakukan untuk memastikan kapal kargo dan kapal nelayan itu aman. Sungai kan kecil, berenang aja. Ngapain pakai kapal? Sungai Mekong ini gede banget, melewati beberapa negara, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand gitu. Jadi harus diawasin, takutnya ada aktivitas ilegal di sungai segede ini. Ya tapi lucu aja sih, harusnya ini namanya tentara angkatan sungai, bukan angkatan laut. Lah negara lu, laut dipatokin, tanahnya dijualin. Di sana emang gak ada angkatan laut, apa kok bisa ketemu? Bakso. Emang ada tukang bakso di laut? Baru kali. Nah, tuh dia. Bang, bakso satu bang. Stop. Gua tahu lu mau ngomong apa. Kalau lu keturunan Viking, ras terkuat di bumi, pokoknya kalian tuh yang paling kuat ya kan? Gak mau ngomong itu kan? Gua tahu sih. Ya iyalah tahu. Itu doang yang kalian ngomongin. Zaman udah semodern ini masih aja mengenang masa lalu. Kenapa lu? Nggak move on, ah? Orang Swedia kocak. Pernah main Minecraft nggak? Main, seru banget. Gua bikin candi di sana. Hebat kan? Tadi menghina, ini malah suka. Kenapa emang? Minecraft itu punya Swedia. Iya, Pak. Ya iyalah, permainan Minecraft itu dibuat oleh programmer asal Swedia yang bernama Marcus Nordpersson di tahun 2009 dan dirilis secara global tahun 2011. Wah, game kesukaan gua itu. Meskipun sekarang Minecraft dimiliki oleh perusahaan Microsoft asal Amerika, tapi Minecraft tetap jadi salah satu karya besar yang pernah dibuat di Swedia. Nah, kalau Indonesia bikin permainan apa? Permainan jelangkung gitu. Jadi kita tuh baca mantra, terus setannya datang gitu. Mantranya kayak gini: Jai Lagung, Jai Langset, datang tadi jemput, pulang tadi. Weh, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Terus ngapain manggil gua? Iseng. Kalau iseng, ngapain manggil? Ngabisin ongkos gua aja lu. Sini, ganti ongkos gua kali. Iya mbak, maaf. Gitu dong. Kalau beneran ada zombie, ngeri banget ini. Ada loh jamur yang bisa bikin jadi zombie. Zombie? Zombie beneran ada? Ya ada lah. Beneran ada? Ada.
Namanya jamur cordyceps dari Brasil. Jamur ini biasa menginfeksi serangga seperti semut, belalang, dan lain-lain. Spora jamur masuk ke tubuh serangga dan mulai menyebar ke sistem syaraf dan otak. Setelah otak inangnya berhasil dikuasai, jamur mulai mengendalikan tubuh inangnya untuk pergi ke tempat yang cocok untuk bertumbuh jamur seperti batang pohon dengan kelembapan tertentu. Setelah itu, jamur tumbuh keluar dari tubuh serangga dan mulai melepas spora untuk korban berikutnya. Serem banget. Jamurnya tumbuh di mana aja tuh? Jamur cordyceps biasanya ditemui di hutan tropis atau subtropis seperti Brasil, Cina, dan Thailand. Jangan-jangan bentar lagi jamurnya ada di Indonesia ini. Aduh, gawat kalau kena manusia, gawat ini. Enggak kok, jamur ini cuma bisa menginfeksi serangga, nggak manusia. Oh, masa sih? Ntar nular lagi. Soalnya gua punya jamur ini. Nih, coba lihat nih. Mana coba lihat? Ini mah Baknu, makanya sering-sering mandi. Pedes dulu. Selamat datang di Lebanon, satu-satunya negara di Timur Tengah tanpa gurun. Artinya apa? Nggak gersang, hijau. Hebat kan? Hebat kan? Biasa, orang kita di Indonesia masih banyak hutannya. Oh ya, di Indonesia nulisnya pakai huruf apa? Alfabet kan? Iya. Nah, alfabet itu, tahu nggak? Lebanon yang buat. Masa? Tepatnya dibuat bangsa Venesia pada tahun 1050 sebelum Masehi. Bangsa ini hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Lebanon dan Suriah. Mereka menciptakan sistem tulisan untuk mempermudah perdagangan di Mediterania. Setelah alfabet Venesia dikenal luas, bangsa Yunani juga mengadaptasi menjadi alfabet Yunani versi mereka. Setelahnya, bangsa Romawi juga mengembangkan alfabet ini menjadi alfabet Latin yang kita gunakan sampai sekarang. Gitu. Kok dikembangin mulu gitu sih? Soalnya alfabet Venesia itu cuma huruf konsonan isinya, nggak ada huruf vokal kayak A, I, U gitu. Jadi huruf konsonan semua kata-katanya. Oh, jadi kayak demen dipeser gitu kan? Ya kurang lebih gitulah. Kalau itu mah kita masih pakai sampai sekarang. Kalau lagi ngetik chat disingkat-singkat gitu. Berarti kalian pakai alfabet Venesia? Ya itu makanya nggak nyangka. Berarti tulisan kalian kayak tulisan orang 1050 sebelum Masehi dulu dong. Iya, menjaga warisan leluhur. Berarti kalian terbelakang banget dong. Sampai huruf alfabet 1050 sebelum Masehi aja masih dipakai. Ngomong apa tadi? Enggak kok, enggak. Waktunya menyaksikan Tampan. Ngomong. Tapi iya sih, hidung mancung, putih glowing. Di Italia ada orang jelek gak? Ada kok. Di mana? Di negara lu. Kenapa Tuhan? Gak banget sih. Italia itu punya sejarah panjang interaksi dalam berbagai peradaban, kayak Romawi, Yunani, Arab, dan Norman. Campuran genetik ini membuat fitur wajah lebih menarik. Hidung mancung, mata tajam, kulit putih, dan eksotis juga ada di sini. Tapi wajar, pasti lu perawatan terus kan? Yang namanya tubuh harus dirawat, bro. Sejak zaman Kekaisaran Romawi, orang Italia sudah menghargai estetika dan kecantikan. Lihat kan, patung-patung kuno di Italia ini menampilkan pria yang atletis dan wanita yang simetris. Pantes, tapi kok bisa badan kalian bagus-bagus juga sih? Itu karena pola makan Mediterania. Kami banyak mengkonsumsi sayur-sayuran segar, ikan, buah-buahan, dan minyak zaitun agar ketampanan kami Masa sih sesempurna itu? Gak mungkin. Nah, gua ada ide. Wah, tuh ada tuh. Cowok ganteng banget tuh. Itu ganteng juga tuh. Mana? Mana? tetap matanya. Ya, ada apa sih? Kita lagi di mall, Dubai Mall. Ente jangan teriak-teriak. Malu anak. Ya elah, kalau mall doang di Indonesia juga banyak. Sering gua ke mall. Kalau mall kayak gini mah gede banget mallnya. Jangan teriak-teriak. Kamu gitu. Malu. Gede banget. Gede. Malu-maluin aja ente. Ini Dubai Mall, mall terbesar di dunia. 1,2 juta meter persegi luasnya. Jadi ente jangan malu-maluin anak di tempat seluas ini. Lah biasa aja sih. Emang seluas apa sih ini? Ini mall benar-benar luas. Lebih luas 2 kali lipat dari kota Vatikan. 3 kali lebih luas dari bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Setara 170 lapangan sepak bola, luas banget. Bener-bener keren ini, sumpah keren. Aduh. Ini ada ATM gak sih? Gua mau narik duit, mau belanja. Sudah pasti ada. Jangankan ATM fulus, ATM emas
Keluar batangan emas dari ATM juga ada di sini. Matakan ini. Fokus, fokus. Jangan teriak-teriak lagi. Malu Ana, malu. Ya. Tenang, Ana bakal ajak ente ke akuarium Dubai Mall. Punya Dubai Aquarium and Underwater Zoo, salah satu akuarium terbesar di dunia. Bisa menampung 33.000 hewan laut, termasuk hiu dan pari. Yaelah, akuarium di Indonesia mah banyak. Lagian ya, Indonesia itu negara maritim, banyak lautnya. Jadi kalau lihat ikan berenang-berenang banyak kayak gitu mah udah biasa. Alhamdulillah, berarti ente gak malu-maluin lagi. Tuh, akuariumnya ada di belakang ente. Ya iyalah, ngapain malu-maluin? Wah, gede banget ini. Wah. Selamat Hari Valen. Kenapa sih Bang Jago? Kamu kan Muslim gak ngerayain Valentine. Ya, kenapa emangnya? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka, kan gitu. Ngasih coklat doang, tanda kasih sayang di 14 Februari. Kenapa sih? Sebelum berkembang jadi hari kasih sayang, 14 Februari itu bertepatan dengan festival Lupercalia, sebuah ritual Romawi kuno untuk menghormati dewa Lupercus. Jadi paganismenya itu kental banget. Biarin ah, kan hari Valentine, bukan hari Lupercalia. Kisah yang lain juga nyebutin, seorang pendeta Kristen bernama Valentinus dihukum metong sama Kaisar Romawi Claudius II pada tanggal 14 Februari di abad ketiga Masehi. Dia dihukum gitu karena membantu pernikahan rahasia prajurit Romawi yang pada saat itu dilarang untuk menikah. Habis itu, gereja Katolik di sini menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari Valentine. Jadi jelas kan, bertolak belakang banget dengan ajaran Islam. Jadi ya udah, emang yang cocok ngerayain Valentine itu orang Italia aja. Oh gitu ya. Ya biarin lah, orang cuma mau makan coklat doang, kenapa dilarang sih? Ade, mau coklat nggak? Tanggal 14 Februari ini. Sini. Orang Indonesia. Aduh, hujan baru juga mau jalan. Mana dingin banget lagi. Abang mau kemana emangnya? Tadi sih mau jalan nyari tempat makan gitu bang. Oh, lurus aja. Di depan sana ada tempat makan tuh. Iya bang, nanti aja. Jalan aja. Nanti aja bang, hujan. Ya iya, lurus aja. Nanti, kalau udah dibilang nanti ya nanti. Gua lagi nunggu hujan reda ini baru jalan. Gini bang, kalau mau nunggu reda, minggu depan abang baru jalan. Loh, hey, kenapa kau ada di sini? Gua yang harusnya nanya, ngapain lu di sini? Ini desa mau siram, tempat terbesar di dunia yang berada di negara bagian Meghalaya, India. Anak ini benar-benar lancang tapasnya. Dia ke daerah kekuasaan kita. Lampu cuma itu doang, habis itu pergi juga kalau hujannya berhenti. Tidak, hujan di sini tidak akan berhenti malam ini. Mungkin kalau kamu nunggu reda, hujan ini akan berhenti di minggu depan. Itu karena lokasi mau siram dekat dengan Teluk Benggala yang membuat udaranya lembab. Demi dewa, mau siram dikelilingi pegunungan kasih yang memberangkap awan hujan dan dipengaruhi angin muson. Makanya di sini hujan ekstrem sepanjang tahun. Selain mau siram, ada tempat-tempat lain yang sering hujan. Mau kemana? Hujan? Bodoh, mau hujan kayak mau badai, mending gua pergi dari sini daripada ngeladenin lu, bisa gila gua. Tidak.